Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurul Insani, NIM F2018 01046, kelas B1 Farmasi. Di sini saya kuliah tepatnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Mulia Kendari, program S1 Farmasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas mata kuliah. Di sini tugas mata kuliahnya itu kimia medisinal. Di sini judul yang ingin saya jelaskan materi mengenai pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Oke, di sini langsung saja kita masuk pada slide. Di sini nanti saya akan paparkan slide-nya di sini. Oke, langsung saja di sini kita masuk pada pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Tapi sebelum kita tahu itu apa sih pengembangan senyawa agonis dan antagonis, sebaiknya kita tahu dulu definisinya agonis sama antagonis. Langsung saja kita masuk pada definisi agonis. Jadi, untuk definisi agonis sendiri ini adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa senyawa homogen. Nah, di sini sedangkan untuk senyawa antagonis sendiri di sini adalah senyawa yang dapat menetralisirkan atau menghilangkan respon agonis atau senyawa agonis. Nah, di sini terus lagi senyawa agonis sendiri itu mempunyai dasar atau struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Jadi strukturnya itu hampir sama antara agonis sama antagonis. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua. Di sini untuk slide yang kedua yaitu adalah kombinasi obat. Jadi untuk kombinasi obat sendiri di sini yang dimaksud dari atau definisi dari kombinasi obat di sini ialah campuran dua atau lebih dari bahan obat. Nah, di sini dalam satu formulasi. Jadi, untuk penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda atau diminum secara bersamaan, penggunaan obat yang diminum pada waktu yang berbeda tapi secara bersamaan dalam darah itu dapat mengakibatkan kombinasi obat dengan adanya peningkatan atau penurunan efek dari obat tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide ketiga, di mana di sini akan kita bahas tentang agonis pada fase farmakokinetik. Jadi fase farmakokinetik di sini yaitu melalui yang namanya fase absorpsi, distribusi, metabolisme, terus lagi ekskresi hingga menghasilkan efek. Nah, di sini kita perlu tahu dulu umumnya berupa protein agonis kimia atau menetralisasikan agonis kimia itu dengan cara interaksi obat harus ketemu dengan reseptor. Nah, di mana sesudah obat diabsorpsi, senyawa agonis berinteraksi dengan senyawa antagonis berinteraksi dengan senyawa agonis sehingga interaksi senyawa agonis ketemu dengan reseptor itu menurun. Akibat dari aktivitasnya menurun. Di sini contohnya kayak semacam agonis bertemu dengan reseptor sehingga menghasilkan AR terus lagi menghasilkan reseptor biologis dan bertemu lagi dengan antagonis kimia produk yang tidak aktif. Contohnya di sini kayak apa? Kayak antikoagulan, heparin yang bersifat asam dan berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa. Jadi menjadi senyawa yang tidak aktif. Selanjutnya kita masuk pada slide yang keempat, yaitu antagonis pada fase farmakodinamik. Di sini untuk fase farmakodinamik, antagonis sendiri itu farmakodinamik terjadi pada interaksi obat bertemu dengan reseptor. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, atau irreversibel. Jadi untuk antagonis pada fase farmakodinamik ini dibagi menjadi antagonis kompetitif, terus lagi antagonis non kompetitif, kombinasi antagonis sama kompetitif dan non kompetitif. Untuk antagonis fungsional dan biologik serta antagonis irreversibel dan antagonis tipe kompleks.
Selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya. Di sini ada hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Jadi senyawa agonis dan antagonis itu sendiri mempunyai afinitas. Afinitas di sini sendiri tuh kayak semacam daya tarik yang sama pada reseptor yang sama juga. Jadi aktivitas instruktifnya itu berbeda. Jadi untuk tipe senyawa agonis dan antagonis kompetitif itu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tipenya itu metabolit atau antimetabolit, dan yang kedua agonis dan pemblok selektif agonis, dan yang ketiga itu antagonis irreversible selektif. Jadi untuk pembahasan atau kita bahas tentang tadi 3 tipenya, yaitu kita mulai pada perbedaan antara metabolit sama unmetabolit. Jadi untuk metabolit sama unmetabolit sendiri, untuk antimetabolit itu merupakan agonis kompetitif untuk menggantikan senyawa metabolit. Jadi untuk senyawa agonis dengan antagonis sendiri itu tipe metabolit dan antimetaboliitnya itu mempunyai struktur yang mirip dengan biosensorik parsial. Contohnya itu kayak apa? Kayak urasil dengan fluorourasil. Terus lagi selanjutnya itu kayak metilfenilamin dengan amfetamin. Jadi itu mereka gugusnya itu stabil dan mudah diserang. Jadi contoh itu gugusnya itu adalah vulnerable. Jadi sehingga untuk tidak mudah diserang oleh enzim yang dapat mengurai obat tersebut, sehingga masa kerja obat itu menjadi panjang. Terus yang kedua, antagonis dan pemblok selektif. Jadi untuk antagonis di sini dan pemblok selektif itu kita masuk pada histamin. Histamin atau obat anti alergi. Jadi untuk histamin merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh yang dianggap senyawa agonis. Jadi histamin itu termasuk dalam senyawa agonis. Jadi untuk antihistamin merupakan senyawa antagonis yang dapat memblok secara selektif reseptor histaminergik. Jadi begitu juga untuk senyawa kolergik dengan anergik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang materi